Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim penguji, serta teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan kami dari kelompok 1, dari tim PT Jidoka. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final project yang berjudul Perancangan Database Sistem Perpustakaan Mahasiswa. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan proses perancangan database, mulai dari analisis kebutuhan, pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD, Logical Record Structure atau LRS, implementasi menggunakan SQL, hingga pengujian performa database menggunakan Explain Analyze pada PostgreSQL. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 9 orang, yaitu saya sendiri, Haranur Yesirasito, kemudian ada Mirza, Arsyil, Arik, Fasyan, Abian, Satrio, dan juga Alifah Tiara Larasati. Kami bekerja sama dalam menyelesaikan proyek ini mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan database, implementasi SQL, hingga pengujian performa database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dan perancangan database sistem perpustakaan mahasiswa. Di latar belakang ini, sebelumnya kami merancang database terlebih dahulu untuk mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi pada pengelolaan perpustakaan kampus. Pengelolaan data buku, data mahasiswa, serta transaksi peminjaman dan pengembalian memerlukan sistem yang mampu menyimpan dan mengelola informasi secara terstruktur. Jika proses tersebut masih dilakukan secara manual, tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama, serta beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan maupun kehilangan data. Oleh karena itu, kami merancang sebuah database ini, sistem perpustakaan mahasiswa yang bertujuan untuk membantu proses penyimpanan dan pengelolaan data agar menjadi lebih efektif, lebih akurat, serta lebih mudah diakses ketika diperlukan. Oke, dari saya cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Arsyil. Pada slide ini ditampilkan Entity Relationship Diagram atau ERD yang menjadi rancangan awal database sistem perpustakaan mahasiswa. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas sebelum database diimplementasikan. Pada rancangan ini terdapat 5 entitas utama, yaitu pengguna, buku, peminjaman, dan pengembalian, dan petugas. Untuk relasinya, tabel pengguna memiliki hubungan one-to-many dengan tabel peminjaman, yang berarti satu pengguna dapat melakukan beberapa transaksi peminjaman, sedangkan satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pengguna. Kemudian tabel buku juga memiliki hubungan one-to-many dengan tabel peminjaman karena satu buku dapat dipinjam berkali-kali pada waktu yang tapi satu transaksi hanya mencatat ke buku yang dipinjam. Selanjutnya, tabel peminjaman memiliki hubungan 1:1 dengan tabel pembelian, sehingga setiap transaksi peminjaman hanya memiliki satu data pengembalian. Terakhir, tabel petugas memiliki hubungan one-to-many dengan tabel pembelian karena satu petugas dapat menangani banyak proses pengembalian buku. Dengan adanya hubungan tersebut, seluruh data pada sistem perpustakaan saling terintegrasi sehingga terjadi yang berdiri sendiri. Selanjutnya dibacakan oleh Arik. Baik, pada saat ini ditampilkan LRS atau Logical Record yang merupakan gambaran pustaka. Di sini juga terdapat beberapa tabel utama, yaitu pengguna, peminjam, buku, pengembalian, dan petugas. Setiap tabel saling terhubung melalui relasi ini. Data yang tersimpan menjadi lebih rapi dan terstruktur dan memudahkan proses peminjaman maupun pengembalian. Baik, di sini ada pengertian DDL atau Data Definition List adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur database maupun objek di dalamnya, seperti tabel, kolom, dan skema. Next. Baik, di sini
tampilkan contoh penggunaan DDL, yaitu perintah create database DB perpustakaan. Perintah ini berfungsi untuk membuat database baru dengan nama DB perpustakaan. Setelah database berhasil dibuat, barulah kita dapat membuat tabel-tabel seperti tabel buku, pengguna, peminjam, dan pengembalian di dalam database tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan. Lanjut, Rick. Selanjutnya kami membuat tabel pengguna. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Pada tabel ini terdapat primary key, yaitu ID pengguna atau IDPG yang berfungsi sebagai identitas unik bagi setiap pengguna sehingga tidak ada data yang memiliki ID yang sama. Selain itu, terdapat atribut lain seperti NIM, nama, jenis kelamin, nomor telepon, email, dan alamat yang digunakan sebagai informasi pendukung setiap anggota perpustakaan. Dengan adanya tabel ini, seluruh data pengguna dapat dikelola secara terstruktur dan mudah dicari ketika dibutuhkan. Berikutnya, kami membuat tabel buku yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh koleksi buku yang dimiliki perpustakaan. Tabel ini memiliki primary key, yaitu ID buku, sebagai identitas unik setiap buku. Selain itu, terdapat beberapa atribut seperti judul buku, nama pengarang, penerbit kategori, tahun terbit, jumlah stok, serta ISBN. Informasi tersebut nantinya akan digunakan dalam proses pencarian buku maupun transaksi peminjaman. Setelah itu, kami membuat tabel petugas. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi petugas perpustakaan yang bertugas melayani proses transaksi. Tiap petugas memiliki primary key berupa ID petugas atau ID PTGS, sehingga identitas setiap petugas dapat dibedakan dengan jelas. Selain itu, terdapat pendukung seperti nama petugas, jabatan, dan nomor telepon yang memudahkan proses administrasi dan perpustakaan. Selanjutnya, saya berikan kepada Dian. Ya, selanjutnya kami membuat tabel peminjaman berbeda dengan tabel sebelumnya yang berisi data master. Tabel peminjaman merupakan tabel transaksi karena digunakan untuk mencatat aktivitas peminjaman buku. Pada tabel ini terdapat beberapa foreign key yang menghubungkan data dari tabel pengguna, buku, dan petugas. Dengan adanya foreign key tersebut, setiap transaksi peminjaman hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang sudah terdaftar dan menggunakan data buku yang tersedia di database. Selain itu, terdapat atribut seperti tanggal peminjaman, tanggal jatuh tempo, dan status peminjaman yang digunakan untuk memantau proses peminjaman hingga buku dikembalikan. Dengan struktur ini, hubungan antar tabel tetap terjaga dan integritas data dapat dipertahankan. Setelah seluruh struktur database selesai dibuat menggunakan DDL, tahap berikutnya adalah mengolah data menggunakan data manipulation language atau DML. DML merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam database, seperti menambahkan data baru, menampilkan data, memperbaharui data, maupun menghapus data. Pada proyek ini, kami menggunakan beberapa perintah DML untuk mengisi database perpustakaan agar dapat digunakan dalam proses transaksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Satrio. Oke, kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah database yang sudah dinormalisasikan atau yang sebelum dinormalisasikan atau bisa disebut sebagai denormalisasi. Nah, di sini karena saya sudah membuat SQL-nya, jadi kita tinggal query saja. Ini saya sudah bikin dua database-nya. Terus kita akan langsung query saja. Saya akan pakai SQL yang sudah saya bikin sebelumnya. Oke. Nah, kalau untuk database yang belum dinormalisasikan atau denormalisasi, itu hanya ada satu tabel yang berisi semua fieldnya. Ada ID pinjam, ada tanggal
pinjamnya, terus ada ID pengembalian juga, ada ID pengguna, ID buku, dan lain-lain. Pokoknya dalam satu tabel itu hampir semua field-nya itu ada di situ. Itu untuk sebuah database yang belum dinormalisasikan. Nah, ini kita pisah saja. Sebenarnya kalau misalkan ditaruh di sini juga bisa-bisa aja, fine-fine aja. Cuman di sini kita akan pisah. Itu adalah insert itu dummy untuk database-nya. Oke, di sini ketika kalian sudah menggunakan sintaks seperti ini untuk membuat tabelnya atau create tabelnya, kita tinggal execute aja. Nah, ini sudah terbuat. Cara melihatnya, kalian bisa masuk ke bagian database-nya yang sebelumnya kalian lakukan query-nya. Habis itu masuk ke bagian skema. Nah, di bagian skema ada bagian tabel. Nah, di sini sudah muncul nih teman-teman. Untuk melihat ya, kalian bisa shortcut aja menggunakan Shift Alt V. Nah, di sini itu sudah ada satu tabel dengan banyak kolom teman-teman. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini banyak banget kolomnya. Ada ID pinjam, tanggal pinjam, sesuai yang tadi disebutkan sebelumnya. Panjang banget teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung aja insert intonya. Jadi di sini saya akan langsung coba insert itu. Kita akan query lagi pakai query tool. Ini saya close dulu. Nah, terus kita tinggal copy yang tadi yang udah saya copy sebelumnya. Lalu kita akan langsung run. Nah, sini sudah memasuki query sudah berhasil. Nah, kita akan lihat nih apakah ini sudah masuk semua. Kita tinggal execute lagi. Nah, ini udah masuk nih teman-teman. Dari ID pinjamnya sudah mulai dari 1 sampai 1.500 karena kita memakai data dummy ya teman-teman. Oh, cuma sampai 1.000, sorry. Oh, bisa nih 1.500. Nah, ini sampai sebelumnya teman-teman. Nah, karena kita pakai data dummy, jadi ini sebagai umpamaan aja ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk semua, ya kan? Dalam satu field itu langsung semua teman-teman. Terus kita akan coba bandingin sama yang sudah dinormalisasikan. Di sini seperti biasa kita akan query tool lagi si database ya, karena saya sebelumnya juga sudah bikin, jadi kita akan normalisasikan lagi. Nah, ini untuk versi yang udah dinormalisasikan teman-teman. Kalau yang sudah dinormalisasikan itu dibagi dari beberapa tabel. Ada tabel pengguna, ada tabel peminjaman, terus ada tabel buku, ada tabel pengembalian juga, ada tabel petugas. Ini adalah database yang sudah dinormalisasikan teman-teman. Nah, kalau sudah kita tinggal seperti biasa execute lagi. Nah, ketika sudah di-execute bakal ada muncul query successful. Ini teman-teman. Nah, caranya sama seperti tadi, kita lihat ke skema, lalu kita pilih di bagian tabel. Nah, di sini sudah ada 5 tabel nih teman-teman. Ada tabel buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian, pengguna, dan juga petugas. Nah, di sini saya mau insert nih teman-teman. Cara insertnya, kalau tadi kan kita langsung query tool pada skema di satu transaksi nih. Karena ini cuma ada satu tabel aja teman-teman. Jadi kita langsung query tool di tabel ini. Nah, karena ini cukup banyak ya codingannya. Jadi kita query tool di database-nya. Jadi kalian lihat database-nya, lalu kalian buka query tool-nya. Nah, di sini saya sudah sempat bikin juga untuk insert intonya. Ya, di sini tinggal saya copy doang. Setelah saya copy, dan langsung saya jalankan. Nah, ini sudah sukses nih teman-teman. Nah, ini tinggal kita lihat teman-teman nih. Cara melihatnya sama seperti tadi, Shift Alt V. Setelah kalian lihat di Shift Alt V, di sini sudah masuk semua nih teman-teman. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk membuat perbandingan teman-teman, atau kita benchmark ataupun analyze dari perbedaan hasil yang udah dinormalisasi atau yang belum dinormalisasi. Caranya gampang banget teman-teman. Kita masuk ke database ya, lalu kalian klik query itu lagi. Nah, di sini saya akan coba analyze untuk yang belum dinormalisasikan. Nah, ini tinggal kita execute. Nah, di sini sudah kelihatan untuk planning time ya, kurang lebih ada di 2 ms, dan execution time-nya ada di 0,4 ms. Itu untuk yang belum dinormalisasikan, dan ini untuk yang sudah dinormalisasikan. Kita masuk lagi ke query-nya. Lalu di sini saya akan copy. Nah, ini agak lebih panjang, lebih banyak, karena ini kan ada banyak table juga teman-teman. Jadi sintaksnya akan lebih banyak gitu. Kita akan query lagi. Nah, di sini
kalau kalian bisa lihat perbedaannya cukup banyak, cukup jelas ya teman-teman. Di sini untuk planning time-nya itu ada di 23 ms dan execution time-nya ada 5 ms. Loh, kenapa jadi lebih lama dan lebih berat? Karena di sini ada yang namanya hash join, teman-teman. Jadi tabelnya itu saling terhubung satu sama lain. Itu yang membuat planning time-nya dan juga execution time-nya itu jauh lebih berat daripada sebelum dinormalisasikan atau yang denormalisasi. Jadi seperti itu ya teman-teman perbedaannya. Kalau kalian bisa lihat di sini, nah ini untuk planning time-nya ada di 2 ms dan execution-nya di 0,4, dan kalau yang udah dinormalisasikan ada di 23 dan juga execution-nya ada di 5 ms gitu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perintah select pada data manipulation language atau DML. Perintah select digunakan untuk menampilkan atau mengambil data yang ada di dalam tabel database. Pada sistem perpustakaan yang kami buat, perintah ini digunakan untuk melihat data mahasiswa, data buku, maupun data transaksi, peminjaman, dan pengembalian. Dengan menggunakan select, petugas dapat mencari informasi yang dibutuhkan secara tepat tanpa harus melihat data secara manual. Selanjutnya. Selanjutnya adalah perintah update. Update digunakan untuk mengubah data yang sudah tersimpan di dalam database. Contohnya, apabila mahasiswa mengganti nomor telepon atau alamat email, maka data tersebut dapat diperbarui menggunakan perintah update. Dengan begitu, informasi yang tersimpan di database akan tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru. Selanjutnya. Kemudian terdapat perintah delete. Delete berfungsi untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan lagi. Sebagai contoh, apabila terdapat data yang salah atau duplikat, maka data tersebut dapat dihapus menggunakan perintah delete. Namun dalam penggunaannya, perintah delete harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghapus data penting yang masih digunakan. Selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan skema denormalisasi atau WNF. Pada bentuk ini, seluruh informasi seperti data penggunaan buku, petugas, peminjaman, dan pengembalian masih digabung ke dalam satu tabel. Kelebihan dari skema ini adalah proses pembacaan data menjadi lebih sederhana karena tidak memerlukan join antar table. Namun kekurangannya adalah terjadi banyak pengulangan data atau redundansi sehingga ukuran database menjadi lebih besar dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi data. Oleh karena itu, skema ONF kemudian dinormalisasikan hingga mencapai bentuk third normal form atau 3NF. Selanjutnya, proses normalisasi selesai, kami melakukan pengujian menggunakan query plan. Pengujian ini bertujuan untuk melihat bagaimana database menjalankan sebuah query pada tabel yang telah dinormalisasi. Berdasarkan hasil query plan, sistem memanfaatkan indeks pada setiap tabel sehingga proses pencarian data menjadi lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan normalisasi hingga 3NF mampu menggunakan redundansi data sekaligus meningkatkan performa akses data pada sistem perpustakaan yang kami buat. Kesimpulannya, perancangan database sistem perpustakaan mahasiswa berhasil dibuat menggunakan PostgreSQL dengan menerapkan normalisasi hingga 3NF. Struktur database menjadi lebih terorganisir, mengurangi redundansi data, dan memudahkan pengelolaan data peminjaman serta pengembalian buku. Selain itu, penggunaan DDL, DML, dan explain analysis membantu dalam implementasi serta pengujian performa database. Terima kasih kepada teman-teman semuanya dan tim penguji serta Ibu dan Bapak dosen sekalian. Kami dari kelompok 1 dari PT Jidoka pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.